Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Basuki Saputra, NIM 180 240 5015. Di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan. Di mana jawabannya yang pertama itu, hukum dan politik agraria merupakan kebijakan hukum-hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah negara dalam memelihara, mempergunakan, mengusahakan, mengambil manfaat, membagi tanah dan sumber dayanya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan negara dan masyarakat. Jawaban yang kedua yaitu hukum agraria adat adalah hukum seluruh kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat terdapat dalam hukum tentang tanah dan air, bersifat yang memberikan pengaturan bagi sebagian tanah di negara. Perangkat hukumnya tidak tertulis. Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah jika pernah didaftarkan hanya sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, sehingga secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Sedangkan hukum agraria barat adalah keseluruhan kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat yang memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi. Hukum mengaturnya sudah tertulis. Tanah-tanah barat umumnya sudah terdaftar dalam bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti hak secara yuridis sebagai bentuk kepastian hukum. Hukum agraria barat ini melahirkan tanah hak barat seperti hak ekondom. Jawaban yang ketiga itu 4 ciri pokok politik hukum agraria kolonial adalah yang satu, prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk bumi yang mayoritas. Yang kedua, prinsip eksploitasi, yaitu kekayaan tanah dikeruk dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan mereka. Yang ketiga itu diskriminasi, yaitu nampak pada penjajah menganggap superior, merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat daripada penduduk pribumi. Yang keempat itu dependensi, yaitu masyarakat jajahan terhadap penjajah, yaitu masyarakat kita sangat tergantung terhadap mereka. Jawaban keempat yaitu 4 hak atas tanah barat. Hubungan antara hak ekondom, hak erpak, hak obstal, dan hak gubrik adalah keempatnya merupakan sama-sama jenis hak atas tanah barat. Hak ekondom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat. Hak erpak merupakan hak guna, usaha, atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Sedangkan hak obstal adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Hak gubrik adalah suatu hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Jawaban kelima itu ada 5 hak tanah yang saya ketahui adalah hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, dan hak membuka tanah. Yang pertama, hak milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 5 orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Yang ketiga, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun atas permintaan pemegang hak dengan meningkat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Yang kelima, hak pakai adalah tanah yang dikuasai oleh negara memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian mengolah tanah. Hak membuka tanah hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Jawaban keenam yaitu pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum
dalam pengadaan tanah adalah dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Tiga objek kepentingan umum yaitu tanah pajak dan ruang, atas tanah dan bawah tanah. Yang ketujuh itu karena berbagai faktor diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam, konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya kesengajaan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Bagian B itu pada 7 Maret 2020, polisi menangkap James Watt, warga Kota Waringin Timur, atas tuduhan pencurian sawit sebuah perusahaan. Kasus ini merupakan dampak konflik agraria warga dengan pihak perusahaan. Hasil tinjauan lapangan panitia khusus perkebunan besar swasta atau PBS kelapa sawit dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotim menunjukkan perusahaan ditengarai melakukan penanaman di luar batas HGU dari 1.868 hektar. Total HGU perusahaan 117 hektar berada di tanah masyarakat Desa Poyang, Kecamatan Talewang, Kotim. Jawaban ke-8, persoalan kemiskinan yang melanda masyarakat perdesaan dengan pertanian sebagai basis utamanya adalah salah satunya persoalan mendasar yang terus dihadapi sejumlah daerah di wilayah di Indonesia. Salah satunya penyebab kemiskinan di pedesaan adalah rendahnya akses petani terhadap tanah serta belum optimalnya sumber daya lahan pertanian. Reforma agraria menjadi satu-satunya solusi untuk mengataskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilikan tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Sekian, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.